Generasi Rabbani Pesantren Al-Quran As-Sunnah Az-Zikra, keluarga besar Az-Zikra yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Kita akan duduk di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini hingga waktu Isya. Kalau di Mekah Madinah itu waktu Isya 10 syuruhnya lewat sampai 20 menit, karena dimakruhkan sholat bersamaan dengan matahari terbit. Dan ikhwan tahu nilainya sangat besar. Kalau kita duduk, kalau nanti selesai sampai lewat matahari terbit, sholat sunnah Isra 2 rakaat, nilai ganjarannya haji dan umrah sempurna. Subuh ini kita tunaikan nilai haji dan umrah sempurna ini. Dan kali ini kita sangat berbahagia, dibahagiakan oleh Allah setelah majelis aksi damai beradab kemarin. Sekarang majelis tausiah zikir bersama ayahanda tercinta Kiai Haji Abdul Somad Al-Sayyid. Kita akan simak bersama beliau pada Al-Fadhil ayahanda Kiai Haji Abdul Somad Al-Sayyid. Kami persilakan. Al-Maghfir Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya awali tausiah ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap majlis kalau tidak diucapkan salawat di dalamnya, maka majlis itu majlis anta najifah, majlis bangkai, majlis berbau busuk, majlis yang begitu indah, putih semuanya, penuh kesucian, suci tempatnya, suci badannya, suci batinnya. Hendaknya sucilah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang ulama, yang tua, yang mulia. Anak-anakku, para santri tahfizul Quran was sunnah az-zikra yang saya sayangi semua, generasi pelanjut Islam, semoga mereka semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syekhuna wa alimuna wa qudwatuna fadilatul ustaz Arifin Ilham hafizahullah wa saddada khutah, nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Kemudian para alim ulama, tak dapat sebut satu persatu. Insyaallah kita semua yang ada di majlis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasanya tak sanggup untuk tegak berada di depan hadapan tuan-tuan sekalian, bil khusus di hadapan Al-Mukarram Ustaz Arifin Ilham. Tapi karena diminta, diberikan penghormatan, maka saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal
disebutkan juga dalam kitab Jami' At-Tirmizi yang masyhur juga dengan sebutan Sunan At-Tirmizi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat-ayat tentang emas, tentang perak, tentang harta, lalu kemudian sahabat bertanya, di antara harta benda yang paling hebat, yang paling dahsyat, apalah dia? Maka yang berani bertanya tentu orang yang paling dekat dengan baginda. Maka bertanyalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu an kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ayyul a'mal, ayyul mal nattakhidhu, apa harta yang paling baik, yang paling hebat, yang paling dahsyat yang bisa kami bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada emas, ada perak, ada perbendaharaan harta benda, dicari pagi, petang, siang dan malam. Tapi di antara semua itu, apa yang paling afdal, paling utama? Jawaban itu datang bukan dari manusia yang menjawab berdasarkan logika akal, survei, bukan berdasarkan bicara lidah saja, tapi datang dari makhluk yang paling mulia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semua ucapannya wama yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tak terbantahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, liyattakhidha ahadukum, hendaklah kamu membawa harta yang paling hebat, paling mulia ketika kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Dalam hadis ini Nabi ada menyebut 3. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran, hati yang bersyukur. Tadi Tuan Imam kita mengawali doanya dengan ucapan hamdas syakirin, puja-puji dari hamba-hambamu yang semuanya bersyukur. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang bersyukur, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang bersyukur itu tidak banyak, kata Allah dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Dalam ayat lain apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit saja hambaku itu yang bersyukur. Tapi buktinya subuh ini ramai, penuh sesak. Saya datang tadi malam kemari jam 11 sudah ramai. Tadi baru saja sampai, penuh sampai ke atas. Masya Allah. Salahkah firman Allah mengatakan sedikit yang bersyukur? Mungkin di dunia ini sedikit yang bersyukur, tapi di Az-Zikra tetap banyak yang bersyukur. Mudah-mudahan syukur ini kita akan bawa ke keluarga kita masing-masing, ke kampung halaman tempat tinggal kita. Akan kembali tidak hanya menjadi orang tua yang bersyukur, yang datang hari ini ayahnya, bapaknya, ibunya kembali pulang menjadi keluarga, anaknya, menantunya, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya, membuat lingkungan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka akan kutambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, ingat, wala in kafartum, kalau kamu ingkar, kalau kamu tutupi nikmat ini, ingat ancaman Allah yang luar biasa. Inna azabi lasyadid, azabku amat sangat keras. Begitu hamba itu bersyukur kepada Allah, lari ke atas bukit Safa, pergi ke atas bukit Marwah, tidak ada setetes air pun yang diperoleh, tapi dia tidak pernah kufur nikmat, dia tidak pernah sumpah serapah, tidak ada caci maki yang keluar dari lidahnya. Padahal suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia berada di bumi para nabi Makkah al-Mukarramah. Dia tidak pernah mengucapkan kata yang buruk, tak pernah suuzan kepada Allah, hatinya bersyukur. Padahal dia perempuan yang katanya lemah, rapuh, tapi dia perempuan yang bersyukur. Perempuan itu bernama Hajar.
Dia datang dengan langkah kaki yang gontai lemah, tapi hatinya tetap kuat dan kokoh. Ternyata wahai Hajar, bukan kakimu yang kokoh dan kuat itu yang mengeluarkan air. Kau lari ke Safa, kau pergi ke Marwah, tak kau temukan setetes air. Tapi kalau Allah mau berikan balasan kepada hati yang bersyukur, air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berdiri, dari tumit Ismail yang menggeserkan tumitnya ke atas gurun pasir yang panas, memancar air. Lalu Hajar mengatakan, Zamzami, Zamzami, berkumpullah air. Subhanallah, Masya Allah, air itu berkumpul sampai hari ini 3.816 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Hari ini kita meminum, semua kita di sini pernah meminum air Zam-Zam, buah dari syukur seorang hamba Allah. Allah berjanji, kalau kau bersyukur akan kutambah. Dan di Az-Zikra ini tidak hanya air Zam-Zam, saya sudah minum air Az-Zikra, bertambah kemuliaan, Masya Allah, bertambah keberkahan. Kenapa? Qalban syakiran, hati yang bersyukur. Jadi kalau kita lihat ada orang zikirnya panjang, tegaknya lama, ayatnya agung mulia, mulutnya terus berkomat kamit, sebetulnya yang bersyukur itu apanya? Yang bersyukur bukan kaki yang datang dari jauh sampai ke majlis zikir Az-Zikra. Yang datang itu kakinya melangkah, yang datang itu kendaraannya. Tapi sebenarnya ada satu penggerak dalam dirinya. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang di dalam jasad itu rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia penggerak motornya itu adalah hati. Dan hati itu yang bersyukur kepada Allah. Maka mata ikut bersyukur membaca Al-Quran, telinga ikut bersyukur mendengarkan tausiah, hati ikut bersyukur mengagungkan Allah, otak ikut bersyukur berpikir tentang nikmat-nikmat karunia Allah, kaki bersyukur melangkah ke rumah Allah, tangan bersyukur mengagungkan. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang sendimu mesti kau berikan sedekahnya. Itu semua adalah buah dari hati yang bersyukur. Kalau engkau belum menikah, pandanglah saudaramu yang masih mencari jodohnya, maka kau akan bersyukur. Kalau engkau belum sarjana, sebentar lagi sedang menulis skripsi, pandanglah sahabatmu yang tidak sanggup untuk berkuliah karena biaya, karena dana, maka datang syukurmu. Unzur ila man huwa asfala minka, pandang orang yang berada di bawahmu, maka kau akan bersyukur. Oh, kalau begitu Islam ini mengajarkan orang menjadi pasif, tidak ada persaingan. Bukan tidak ada persaingan, dia tetap memandang ke atas prestasinya. Kalau engkau berbuat untuk dunia, bukan hadis Nabi, ucapan azhar dari sahabat, i'mal lidunyaka, untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi kalau sudah engkau berpikir tentang akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kau akan mati esok hari. Salat terakhir, wa anta muwaddi'un, seakan-akan engkau pada salat itu, itulah salatmu yang terakhir. Salat subuh ini seakan-akan inilah salat subuh yang terakhir, maka akan tertanam rasa khusyuk. Amal pertama yang kita lakukan malam ini adalah amal syukur. Apa ungkapan syukur kita? Begitu mata terbuka tadi, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalaulah bukan karena nikmatmu ya Allah, aku tidak mungkin hidup subuh ini, aku tidak mungkin bangun malam ini, aku tidak mungkin dapat ridhamu. Maka aku ungkapkan syukur, alhamdulillah. Apa beda asyukru dengan alhamdu? Dua-duanya sudah dinyanyikan dalam lagu religi. Alhamdulillah wa syukru lillah
Tak pula hafal lagunya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ternyata ulama membagi antara syukur dengan hamdu. Kalau syukur dengan seluruh anggota tubuh diawali dengan hati. Kalau alhamdu bil qalbi wal lisan. Makanya kita mendengar melihat ada namanya sujud syukur. Tidak ada sujud alhamdu. Yang ada sujud syukur. Karena yang bersyukur itu seluruh anggota tubuh. Pada saat sujud, 7 anggota tubuh mesti menempel ke lantai. Ungkapan seorang hamba Allah bernama Abdus Somad, bersyukur kepada Allah. Nama saya Abdus Somad. Makanya saya bahagia luar biasa subuh ini, karena kedua-duanya ada di dalam Al-Quran. Nama menjelisnya ada dalam Al-Quran. Fadzakir inna fa'atil dzikra. Dan nama yang bertausiah ini pun ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bersyukur kepada Allah, bersujud, maka disebut dengan sujud syukur. Sedangkan ucapan di awal salat, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Alhamdulillah dengan lidah, dengan hati. Tapi kalau sudah dikatakan asyukurulillah, seluruh anggota tubuh ikut bersyukur kepada Allah. Maka salatlah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang panjang, tegak, lama sekali ayatnya panjang. Hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Mengapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Mengapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Apa yang dibaca baginda? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 4 juz, 2 juz, 4 lembar. Sampai kakinya bengkak. Lalu apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin? Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, lima fa'alta hadza, mengapa engkau melakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa salatmu masih panjang? Mengapa ayatmu masih lama? Mengapa tegak berdirimu, munajatmu lama di hadapan Allah? Apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, wahai Humairah, wahai Ummul Mukminin, tidak bolehkah kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ternyata syukur tidak cukup dengan alhamdulillah. Ternyata syukur tidak cukup dengan wasyukurulillah. Tapi syukur dengan seluruh anggota tubuh. Tegaknya lama, sujudnya lama, bahkan sampai kakinya bengkak. Itu beda Nabi Muhammad dengan umat Muhammad. Nabi Muhammad sholat dulu baru kakinya bengkak. Umat Muhammad belum sholat sudah bengkak duluan. Kenapa? Kena asam urat. Maka kita bersyukur kepada Allah di malam ini. Tahajud munajat ramai di majlis az-zikra, dilanjutkan dengan majlis zikir, solat subuh berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, dia tidak keluar masjid tapi duduk berzikir mengingat Allah. Setelah itu hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Saya dimaklumkan di tempat kita akan berakhir tausiah ini pukul 5.38, dan setelah itu kita akan lanjut solat sunat isyraq 2 rakaat, solat subuh berjamaah, tidak keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, solat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi yang sudah store ONH tetap berangkat haji. Jangan gara-gara sudah duduk berzikir pulang dari sini, mau kemana Bu? Mau ke bank. Ngapain? Ngambil setoran ONH.
karena sudah dianggap berangkat haji. Tetap, tapi andai tidak berangkat, karena kuota kita Indonesia lumayan cukup jauh. Untuk kami dari Provinsi Riau, saya dari Pekanbaru, berita terakhir store 2015 berangkat 2021. Malaikat Israel datang 2020. Tapi kita tetap tidak pernah putus harap. Kenapa? Ajaban li amril mu'min. Ajaban, ajib, luar biasa orang beriman itu. Kenapa? In asabathu sarra, kalau yang datang itu nikmat, syakar, dia bersyukur, fakana khairal lahu, itu baik bagi dia. In asabathu darra, kalau yang datang itu sakit, susah, gundah gulana, musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairal lahu, itu pun baik juga untuk dirinya. Orang beriman mendekat kepada Allah dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Betapa indah orang beriman, ketika dia bersyukur dibalas lebih daripada yang satu, ketika dia bersabar maka balasannya luar biasa. Innama yuwaffas sabirun, orang-orang yang bersabar balasannya ajrahum, balasan yang mereka terima bighairi hisab. Apa sih arti bighairi hisab itu Pak Ustaz? Unlimited, tidak dapat dihitung oleh siapapun. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah baitan mithlahu fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Jelas balasannya. Lalu bagaimana dengan orang yang bersedekah? Kamathali habbah, satu butir ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Satu butir tumbuh 7 bulir, dalam satu bulir ada 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kuasa untuk melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya, Allah maha mengetahui. Tapi untuk orang yang bersyukur dan bersabar, diberikan karunia yang luar biasa. Tapi syukur itu berawal dari hati, melihat ke bawah, bersyukur melihat yang nikmat diberikan Allah. Syukur lawannya kufur. Syakara, lawannya 3 huruf, kafara. Syukur tampakkan, syukur perlihatkan, syukur tunjukkan, kafar menutupi, seolah-olah nikmat Allah tidak pernah ada. Gimana keadaan kamu sekarang? Waduh, saya sedang susah. Yang dilihatkannya susahnya, padahal dia bernafas itu nikmat. Pori-pori yang diberikan Allah nikmat, dari pori-pori sampai paru-paru diberikan Allah nikmat. Udara yang kau hirup nikmat, tanah yang kau injak nikmat, bumi yang kau jalani nikmat. Kenapa sedikit syukurmu? Mengapa kau masih kufur? Maka diulang berkali-kali. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Menetes air mata makmum saat mendengar imam membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Saat sampai pada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mengapa engkau tidak bersyukur, mengapa kau masih mendustakan nikmatmu? Kenapa kamu menangis tadi? Aku merasa tidak menjadi hamba Allah, bersyukur selama ini. Punya anak, punya istri, punya keluarga, badan sehat, walafiat, tidak pernah menempelkan kening ke lantai untuk bersimpuh sujud di hadapan Allah. Aku hamba yang kufur selama ini, maka aku menangis, meneteskan air mata. Ainani, 2 mata, la yamassuhuman nar, kedua mata ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Siapa dia? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur malam, bergadang di waktu malam. Kenapa? Karena bermunajat
karena berperang jihad menjaga Masjidil Aqsa dari serangan tentara Israel la'natullah alaihim ajma'in. Kedua mata itu akan selamat dari azab Allah. Adapun mata yang tidak tidur malam karena Real Madrid Barcelona, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah masa lalu, cukuplah yang sudah-sudah, yang akan datang kita perbaiki. Munajat, memohon kepada Allah. Semuanya berawal dari liyattakhidha ahadukum qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, walisanan dzakira, lidah yang senantiasa berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika berkeliling tawaf dari mulai Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraqi sampai rukun Yamani, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai kepada rukun Yamani berubah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak kok belum berangkat haji juga? Uangnya sudah ada, kan sudah mampu. Pak Ustadz, saya sebetulnya sudah lama ingin berangkat haji. Terus kenapa? Khawatir takut karena nggak hafal doa 7 putaran. Doa itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Andai tidak hafal, cukup dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah indahnya syariat Islam, tidak pernah memberatkan. Andai dapat membaca, silakan. Andai tidak dapat membaca, cukup. Andai diam saja. Andai ada jamaah haji, jamaah umrah, diam saja tanpa berzikir. Dari Bir Ali, dia hanya mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Hanya itu saja, umrahnya tetap sah, hajinya tetap sah. Haji apa namanya? Haji diam. Karena mulutnya tidak berzikir, tapi hatinya tetap mengingat Allah. Yang paling afdal zikir 3. Lidah menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi kualitasnya. Di bawah itu hati saja mengingat, lidah tidak bisa menyebut. Kenapa? Karena dia sedang bekerja pelayan masyarakat, PMS, petugas Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Banyak masyarakat ngurus akte kelahiran, KTP. Maka kalau dia berzikir lidahnya, tidak mungkin orang, dia sedang urusan. Pak, KTP saya kapan siap? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya nggak bisa. Tapi hatinya senantiasa berzikir. Walisanan dzakira. Subhanallah wa bihamdihi kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, di lidah ringan. Saqilatani fil mizan, tapi pada timbangan mizan berat. Habibatani ilar rahman, dan kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih Penyayang. Pendek, singkat, padat, tapi Ar-Rahman sayang. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal di antara semua zikir ini adalah afdaluz zikri, seabdal-abdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan menghadap Allah Ta'ala minal aminin, dalam keadaan aman, dalam keadaan beriman, dalam keadaan selamat dari neraka jahanam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, saya zikirnya enggak maulah ramai-ramai seperti di majelis zikir az-zikra. Itu tidak pernah dibuat Nabi.
jika tidak pernah dibuat Nabi bid'ah. Kalau perbuatan itu bid'ah sama dengan dolalah. Kalau perbuatan itu dolalah, maka tempatnya neraka jahanam. Kalau zikir beramai-ramai itu bid'ah, berarti zikir beramai-ramai itu neraka jahanam. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Luar biasa ini. Maka Nabi SAW melihat sahabat sedang ramai-ramai berkumpul. Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk ramai-ramai? Ngapain ramai-ramai? Apa kata sahabat menjawab, "Nazkurullah wa nahmaduhu." Kami berzikir, mengagungkan, memuji Allah. Wallahi demi Allah, ma ajlasukum illa hadza. Kalian bukan karena hanya untuk zikir saja, bukan urusan yang lain, bukan. Kami duduk hanya berzikir saja. Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul beramai-ramai, yadhkurunallah, mereka berzikir mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam batin hati mereka. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah, turun berkah dan rahmat. Hafaz bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat yang ada bersama Allah. Ketika malaikat yang tadi malam ikut solat subuh bersama kita, selesai mereka solat subuh, mereka menghadap Allah membawa catatan-catatan, karena ada malaikat malam dan ada malaikat siang. Yata'aqabuna fikum, malaikat bergantian. Jadi malaikat itu pakai dua sip siang dan sip malam. Ketika malaikat yang tadi malam selesai solat subuh, mereka melapor kepada Allah. Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada yang tidak tahu dan kepada orang yang tidak mau tahu. Hai malaikat, ya, apa yang dilakukan hambaku tadi malam, tadi subuh? Mereka berkumpul ya Allah. Di mana? Di Az-Zikra. Apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir mengagungkanmu. Pernahkah mereka melihat aku? Belum. Pernahkah mereka melihat nerakaku? Tidak pernah. Pernahkah mereka menyaksikan surgaku? Tidak sama sekali. Andai mereka pernah menyaksikan itu, bagaimana kira-kira, bagaimana agaknya zikir mereka? Tentulah zikir mereka lebih ramai, lebih hebat, lebih dahsyat, dan lebih luar biasa. Dibanggakan Allah Ta'ala majlis zikir kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, tidak setuju. Ataj'alu fiha, untuk apa kau ciptakan mereka? May yufsidu fiha, mereka hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dimah, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berperang, mereka akan berkelahi. Tapi lihatlah, hari ini mereka berkumpul mengagungkan aku, mengingat aku, memuji aku, bertasbih mensucikan aku dari segala sifat yang tidak layak. Saat itu malaikat tertunduk karena ternyata prediksi mereka tidak benar. Keberadaan kita membuktikan kebenaran firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna firman Allah, sidqan benar, adla adil, sesuai dengan yang dikatakan Allah. Kita membenarkan ucapan Allah di hadapan para malaikat. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat. Bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Israel, bukan Malakul Maut, bukan Malik, bukan Ridwan, bukan segala macam malaikat yang bernama, tapi malaikat yang tidak disebutkan namanya. Yatufuna 'alal ard, malaikat-malaikat itu berkeliling di atas bumi. Setelah mereka keliling-keliling, mereka menemukan ada sekelompok manusia sedang berkumpul. Lalu malaikat itu memanggil malaikat yang lain. Halummu,
halummu, mari kemari, inilah yang kalian cari, halummu ila ajatikum, ini yang kalian cari selama ini. Malaikat yang ditugaskan Allah hanya untuk mencari majlis-majlis zikir. Makanya di dalam majlis zikir itu kita dianjurkan berdoa. Kenapa? Karena doa kita ikut diaminkan oleh para malaikat. Hatinya susah, stres, depresi, gundah gulana, turun ketenangan karena malaikat mendoakan dia dengan dua doa. Orang yang duduk di majlis zikir, di dalam majlis, apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia. Allahumma arhamhu, rahmati ia. Ampunkan mereka, rahmati mereka. Ampunkan mereka, rahmati mereka. Ampunkan mereka, rahmati mereka. Doa itu tidak putus selama hamba itu melakukan zikir, kecuali dua. Yang pertama yahdas, wudunya batal. Yang kedua yang sorif, keluar dari masjid. Selama wuduknya belum batal, selama dia tidak keluar masjid, maka malaikat menyertai dalam doa, ampunkan dia, rahmati dia. Tapi jangan gara-gara ini, maaf, nahan kentut sampai wajahnya biru, nahan kentut. Kita tetap andai batal berwudu, tajdidul wudu. Orang beriman biasa mengulang-ulangi wuduknya. Kenapa? Karena dia mengungkapkan syukurnya, hatinya bersyukur, lidahnya berzikir. Saya nggak maulah ikut majelis zikir itu. Mengapa? Ramai-ramai. Dalilnya sudah disebutkan. Saya nggak mau ikut zikir karena zikir nggak boleh kuat-kuat. Masa zikir kuat-kuat? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu saya zikirnya pelan-pelan. Ini saya lihat dalam ayat Quran. Lihat nih bunyi ayatnya. Zikir nggak boleh kuat-kuat. Apa bunyi ayatnya? Nih baca. Walqur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Kalian di majelis zikir itu salah. Salah total. Kenapa kuat-kuat? Subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Nggak boleh kuat-kuat. Lalu gimana? Pelan-pelan aja. Gak boleh kuat-kuat. Ayat itu jangan dipahami secara tekstual. Gimana memahami ayat itu? Walqur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Rabbmu, Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Ayat itu kan ada ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan rahmat Allah turun. Walqur rabbaka, itu sambungannya. Lalu maknanya apa? Kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Qori sedang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu bapak zikir la ilaha illallah. Ya nggak boleh. Dengarkan bacaan Quran. Tapi ketika tidak ada orang baca Quran, ya kita berzikir kuat. Itu makna pertama. Yang kedua, wadhkur rabbaka, sebutlah Rabb Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu. Ka di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh zikir sir karena Nabi sudah selamat dari waswasah, bisikan setan. Adapun orang yang belum selamat dari bisikan setan, maka dia zikir kuat-kuat untuk ngusir setan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabur itu setan, lari semua. Makanya kalau ada orang kerasukan jin, kerasukan setan, baca ruqyahnya kuat-kuat. Ada orang kerasukan setan, yang baca ruqyahnya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya kebetulan sedang lewat, dipanggil, Ustaz Somad sini. Saya kalau tahu ada orang kerasukan nyesal lewat situ. Jadi gimana? Ini gimana Pak Ustaz? Waduh, saya sedang terdesak, nggak boleh nolak. Saya baca ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Langsung sadar dia. Entah setannya kabur atau orangnya kaget, wallahu alam.
Yang jelas kita disuruh baca kuat-kuat. Makanya azan, ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Wa alaihi duratun, sampai dia terkentut. Duratun dalam bahasa Arab, mohon maaf, ada dua jenis. Duratun, kentut yang berbunyi. Fusaun tidak berbunyi, tapi baunya luar biasa. Maka ketika dikumandangkan azan, setan lari pontang-panting. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Buka kitab Sahih Al-Bukhari. Makanya ketika azan tadi dikumandangkan, pertama jam 3, setelah itu menjelang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini muazin zaman sekarang azannya pelan. Allahu Akbar. Ini kata setan, ini serius apa enggak nih kata setan? Kalau serius gua kabur nih kata setan. Maka orang berzikir kuat itu untuk mengusir hantu setan segala macamnya. Maka dia berzikir kuat. Yang ketiga alasannya, kenapa berzikir? Ayat itu bukan untuk mengatakan zikir diam. Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau diam-diam dalam hatimu, jangan kuat-kuat. Ayat itu turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa di Makkah Al-Mukarramah enggak boleh zikir kuat? Karena kalau di sana zikir kuat, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lainnya. Tapi di Az-Zikra, andai kita zikir kuat, setelah ini kita turun di bawah, apa ada tentara Israel nunggu kita? Apa ada Abu Jahal, Abu Lahab akan menangkap kita? Maka kita dianjurkan zikir kuat, ada dalilnya. Zikir sir ada dalilnya. Baca kitab Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911, punya dua kitab tafsir Jalalain. Beliau tulis bersama Jalaluddin Al-Mahalli. Yang satu lagi nama tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Imam besar, hafalnya berapa hadis? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha. Andai saya ketemu hadis lebih banyak daripada itu, saya akan hafal juga. Ada orang hafal 200.000 hadis, menulis kitab judulnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, kumpulan hadis-hadis zikir secara jahar. Hafalnya 200.000 hadis. Dia kumpulkan hadis-hadis zikir jahar. Zikir jahar dianjurkan, zikir bersama-sama dianjurkan. Hafalannya 200.000. Tiba-tiba ada orang yang hafal hadis cuma 20. Itu pun ingat pangkal, lupa ujung. Hafal ujung, lupa hilang pangkalnya. Tiba-tiba melarang. Bapak ibu hadirin hadirat, mau ikut yang hafal 200.000 apa yang 20? Kalau saya ikut yang 200, lebih selamat. Yang 20 sanadnya hilang, matannya kabur. Ini tentang masalah zikir. Yang berzikir diam, silakan. Yang berzikir kuat, mantap, afdal, lebih kuat ke dalam hatinya, tertanam, terhunjam, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke otaknya. Setelah pulang, suara itu terngiang di telinganya. Itu yang diinginkan. Saya setelah ikut zikir Al-Mukarram Kiai Haji Arifin Ilham di Pekanbaru, berhari-hari saya dengar suara itu di telinga saya. Sampai pas mau tidur malam, Astaghfirullah, 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 terngiang. Bangun tidur, oh itu manfaat zikir jahar. Setelah kita pulang, suara itu datang. Sehingga andai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita kalau mati ada yang membisikkan ke telinga, La ilaha illallah. Tapi andai tidak ada yang membisikkan, mati sendirian di ruang ICU, suara zikir ramai itu akan datang mengingatkan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa yang sering didengar, itu yang akan datang. Yang sering dengar lagu Kiong Racun Kucing Garong, itu yang akan datang. Yang sering dengar lagu barat, lagu India, itu yang akan datang. Hati-hati, jangan sering mendengar yang bukan diridhoi Allah, karena itu akan datang pada saat kita sakratul maut. Pesankanlah kepada istri, andai aku mati nanti, tolong bisikkan ke telingaku. Ketika saya baru menikah,
saya takut mati menghadap Allah, tidak ada jamaah saat di atas tempat tidur. Saya kasih tahu ke istri saya, andai aku mati, tolong bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang mas, nanti ya mau langsung aja, nanti kalau udah tanda-tanda mau mati. Ini masih sehat walafiat lagi. Lisanan dzakira, qalban syakira, hati bersyukur, walisanan dzakira, lidah berzikir. Yang ketiga, yang terakhir, wa zaujatan salihatan tu'inuhu 'alal akhirah. Dalam riwayat lain, tu'inuhu 'ala imanihi, istri yang salihah yang mampu membantu imannya. Saya malu mau membuka yang ketiga ini karena saya sudah diledek duluan tadi di belakang. Inilah Abdul Somad LCMA yang S-nya 2 tapi istrinya 1. Sudah kena duluan saya. Ibarat burung sudah tak bisa terbang, sudah jatuh saya sudah. Zaujatan salihatan tu'inu ala imanihi. Makanya kalau saya ceramah itu di mana-mana, tu'inu ala imanihi, karena baru 1. Tu'inu ala imanihi. Maka punya istri yang bisa menolong iman. Pulang bawa uang 1 koper, dia nanya, mas ini dari mana? Aku siap untuk makan sekali sehari mas, tapi aku tidak siap masuk neraka jahanam walau sedetik. Itu yang menolong keimanan. Yang zaman sekarang itu gimana? Mas, kita masuk neraka sebentar aja pun gak apa-apa. Yang penting kita hidup mewah kaya raya. Merusak keimanan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang. A'wajuha a'laha. Tulang yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa untuk lurus, dia akan patah. Kalau dipaksa lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut, engkau akan ikut bengkok. Berapa banyak pemimpin perusahaan direktur karena ikut istri yang bengkok jadi direktur bengkok. Kenapa? Karena mengikut. Maka istausu lin nisa'i khaira, sampaikanlah pesan yang baik-baik kepada perempuan. Kenapa? Ketika engkau mendapatkan itu, jangan kau lepaskan. Dialah yang akan menolong engkau di hadapan Allah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Saudaraku yang masih lajang, yang masih sendiri, andai kau paling banyak zikirmu, paling khusyuk, tahajud, munajat, doamu, kau iman masih setengah sampai engkau menikah. Datang mahasiswa saya sehari-hari mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ustadz, ya saya mahasiswa Pak Ustadz, masih ingat Ustadz? Insya Allah. Saya sudah kerja Ustadz, alhamdulillah. Saya sudah tamat Ustadz, S2, alhamdulillah. Tapi belum nikah Ustadz, na'udzubillah. Lalu maksud kamu apa? Dulu Ustadz kan pernah ngomong, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena cantiknya, wali diniha karena agamanya. Bisa enggak Ustadz nyarikan untuk saya yang ada 4-4-nya? Kata saya, kalau saya ketemu yang ada 4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Artinya apa? Menikah itu bukan melihat kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Man talaba akhan bila aibin, siapa yang mencari kawan yang tidak bercacat, baqiya bila akhin, seumur hidup akan mati dalam kesendirian. Itulah 3 harta yang paling berguna. Berapa banyak orang kaya mati, tapi orang yang membawa hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, istri solihah yang menolong keimanan, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita menemukan dan mendapatkan yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, kita bersyukur munajat kepada Allah. Zikir adalah rasa. Setiap rasa yang diungkapkan dengan kata, maka kata itu tidak bisa mewakili rasa.
Setiap orang yang menceritakan rasa pasti berdusta. Ustadz Somad sudah merasa air zikra, az-zikra sudah. Gimana rasanya Ustadz? Rasanya seperti air zam-zam. Bohong. Karena rasa tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Seorang suami ingin merasakan hatinya kepada istrinya. Apa kata dia? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, engkau bohong mas, 63 tahun aja udah batu-batu. Maka rasa hanya kita tahu dan Allah. Ilmu itu disebut dengan ilmu dzauq. Kita sedang belajar merasa. Tidak semuanya tahu. Yang tahu itu tidak semuanya ngerti. Yang ngerti itu tidak semuanya merasa. Yang merasa itu tidak semuanya benar. Perasaan yang benar, guru yang benar. Saya datang kemari bukan untuk mengajar, tapi sedang belajar tentang ilmu rasa. Tapi bukan rosok-rosok, rasa. Mau merasakan zikir, sedang berguru kepada Kiai Haji Al-Mukarram Al-Ustaz Arifin Ilham. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ayahanda Saleh dari Bima, benar kalau orang mengenal dirinya akan merasa kasihan pada dirinya. Itulah yang membuat dia mujahadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga tiada detik, jam, menit, detik, tiada langkah, tiada helaan napas, tiada denyut jantung, kecuali selalu mujahadah mendekatkan diri kepada Allah demi kemuliaan di hadapannya dan keselamatan di akhirat. Kasihan diri ini saat sakaratul maut, kasihan diri ini saat di alam kubur, kasihan diri ini saat kiamat, kasihan diri ini saat di akhirat nanti. Itulah yang membuat ayah menjadi bisa berjalan dari Bima hingga ke taman surganya Allah. Akhi fillah Pak Rudin, tadi sudah dijawab. Salat yang terindah, zikir yang indah, ibadah yang indah adalah, tadi beliau menjelaskan 3 dan Arifin suka mencatat. Karena untuk diri Arifin, hati yang merasakan hadirnya Allah, menatap, mendengar, memperhatikan kita, ditonton kita oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Yang kedua, lisan yang terus menyebut namanya. Yang ketiga, akal pikirannya memahami keagungannya. Hati hadir bahwa kita sedang ditatap dan kita sedang berhadapan dengan serba maha. Lalu kita memahami setiap makna dalam gerak tubuh dan gerak lisan kita. Rasa-rasanya bisa berdiri saja dalam salat sudah hebat. Bagaimana mungkin kita tidak bergetar berhadapan dengan serba maha? Maliki yaumiddin, malikin nas, ilahin nas, rabbul alamin. Dia menatap dan dia yang kita hadapi. Itulah yang buat getaran roh yang mengajak jasad ini taqarruban, tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya mendekatkan diri kepada Allah siang malam. Dan itu semua terjadi al-khasi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk itu karena dia yakin sekali akan berjumpa dengan Allah, sebagaimana wafat pintu perjumpaan dengannya. Ikhwah, kalau menyebut orang yang kita cintai senang sekali, menanti perjumpaan dengan orang yang kita rindukan senang sekali, bagaimana kalau benar-benar berjumpa? Begitulah salatnya orang mukmin. Dia berhadapan dengan kekasih yang sangat amat dia cintai, dan kekasihnya menatapnya dan sedang dia hadapi. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Karena itu tidak ada suasana yang paling menyenangkan, tidak ada aktivitas yang paling membuat orang beriman bersemangat selain suasana salat. Kita salat isya, jazakumullah ya Habiballah, guru yang Arifin cintai. Arifin mengenal beliau lewat tausiah beliau. Karena itulah Allah ilhamkan kita mengundang beliau untuk menatap wajah beliau langsung. Kita salat isyraq ikhwah fillah.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Tidak usah salaman, waktu terbatas, nanti kita lanjutkan pertemuan selesai zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.